Oke, pada kesempatan kali ini kami membuat sebuah proyek, yaitu sebuah aplikasi kalkulator sederhana yang kami beri nama GeoCal menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, aplikasi ini dirancang untuk menghitung luas, keliling, volume, dan luas permukaan dari berbagai macam bangun datar dan bangun ruang. Nah, aplikasi ini juga memanfaatkan prinsip pemrograman berorientasi objek atau biasa kita sebut dengan PBO. Seperti ada kelas abstrak, polimorfisme, dan inheritance. Nah, langsung saja ke program yang telah kami buat. Yang pertama ada kelas abstrak, atau biasa kita sebut dengan kelas induk. Kita memiliki kelas induk, ada kelas bangun datar, dan kelas bangun ruang. Nah, di mana dari berbagai macam kelas bangun datar ini memiliki semua metode yang sama yang akan diwariskan dari abstrak method ini menggunakan metode luas dan metode keliling. Untuk metode perhitungannya ada metode luas dan metode perhitungan keliling. Contoh dari kelas persegi yang ada pada bangun datar ini, semua sama menggunakan perhitungan luas dan perhitungan keliling. Pada kelas persegi panjang, ada kelas segitiga, ada kelas lingkaran, ada juga kelas jajar genjang, kelas trapesium, kelas belah ketupat, dan yang terakhir ada kelas dari layang-layang. Semua sama menggunakan metode luas dan keliling. Namun yang membedakan cuma dari perhitungan atau dari rumus dari masing-masing jenis dari kelas bangun datar yang ada pada bangun datar. Contoh, pada kelas persegi kita menggunakan rumus sisi kali sisi. Terus untuk yang persegi panjang kita menggunakan rumus panjang kali lebar. Untuk perhitungannya sama menggunakan luas dan juga keliling. Untuk yang segitiga sama. Cuman yang membedakan cuman dari rumus dari jenis bangun datar kali ini. Contoh pada kelas segitiga ada alas kali tinggi kali sisi. Nah, polimorfisme ini cuman diterapkan dengan cara metode luas dan keliling yang ada pada kelas-kelas di bangun datar. Meskipun semua memiliki metode luas dan keliling, namun implementasinya berbeda sesuai dari karakteristiknya itu sendiri dari bangun datar itu sendiri. Ada pada trapesium, kita menggunakan sisi atas kali sisi bawah, kali sisi kiri, kali sisi kanan, dan kali tinggi. Perhitungannya, sisi atas tambah sisi bawah nanti dikalikan dengan tinggi. Untuk perhitungan kelilingnya, ada sisi atas tambah sisi bawah, tambah sisi kiri, dan ditambah dengan sisi kanan. Untuk layang-layang sendiri memiliki rumus diagonal 1, diagonal 2, sisi 1, dan sisi 2. Ini yang membedakan dari berbagai jenis-jenis kelas bangun datar yang ada pada program kali ini. Oke, lanjut ke kelas bangun ruang. Kelas bangun ruang sendiri memiliki metode dari warisan metode dari kelas induk yang ada pada di atas ini, dari kelas bangun ruang, mempunyai abstrak method, luas permukaan, dan perhitungan menggunakan volume. Coba kita lihat. Dari kelas kubus, menggunakan perhitungan volume dan perhitungan luas permukaan.
Untuk balok juga sama. Ada kelas 5 segi 4, ada 5 segi 3, ada kelas berprisma, ada kelas tabung, ada kelas kerucut, dan ada kelas bola. Nah, semuanya sama menggunakan metode volume dan luas permukaan untuk perhitungannya. Untuk penerapan polimorfismenya sendiri, sama dengan yang bangun datar, memiliki rumus sendiri-sendiri pada setiap bangun ruang ini. Contoh ada dalam bangun kelas kubus, memiliki sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Untuk balok mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi untuk perhitungan volumenya, panjang kali lebar kali tinggi untuk luas permukaannya, panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Untuk 5 segi 4-nya sendiri mempunyai rumus sisi alas kali tinggi, dan untuk volumenya, perhitungan volumenya menggunakan sisi alas kali 2 kali tinggi. Untuk luas permukaannya, sisi alas kali 2 untuk luas sisi, menggunakan 2 kali sisi alas kali tinggi. Untuk 5 segi 3 juga perkiraan sama. Untuk dari kelas-kelas yang ada pada bangun ruang ini sendiri, semua menggunakan metode luas permukaan dan volume, tetapi yang membedakan cuman implementasinya tergantung pada karakteristiknya dari bangun ruang itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang GUI. Oke, selanjutnya pada aplikasi kami juga terdapat script GUI untuk mengkonfigurasikan GUI-nya. Nah, pada script ini kita menggunakan beberapa buah library seperti ini, dan kita menggunakan custom tag pointer. Lalu untuk pembuatannya sendiri kita juga menerapkan konsep class. Nah, untuk yang fungsi pertama yaitu fungsi init untuk menginisialisasikan beberapa buah variabelnya. Yang pertama ada icon path, ini untuk jalur iconnya, save, lalu rumus di sini. Icons, image, dan rumus. Untuk theme ini untuk temanya, light di sini, nanti kita akan mengganti temanya. Jadi ada dua buah mode pada aplikasi kami, yaitu light mode dan dark mode. Nah, pada awal dimulainya aplikasi, dia akan memunculkan light mode. Nah, di sini juga ada beberapa setup untuk variabel fungsinya. Di sini terdapat setup Windows, setup variabel, create frames, dan lain sebagainya di sini. Nah, untuk metode pertama yaitu setup window. Nah, pada metode ini itu fungsinya untuk menginisialisasikan main window. Jadi, pertama dia akan setting temanya, lalu color theme. Ini color theme kita menggunakan custom theme JSON di sini. Ini untuk mengkonfigurasikan warnanya dari gelap dan terang. Untuk yang indeks ke-0 ini untuk tema terang, dan indeks ke-1 untuk tema gelap. Kita lanjut ke bagian sini, title. Di aplikasinya juga terdapat title atau judulnya, yaitu Geokal nama aplikasinya. Dan untuk jendelanya sendiri berukuran 1000 x 550. Oke, selanjutnya juga ada metode untuk setup variabel. Di dalamnya terdapat beberapa buah setup variabel. Misalkan di sini ada definisi untuk input fields, bangun datar, nanti persegi, misalkan input filesnya ada cuma sisi saja. Kalau misalkan cacar genjang ada 3 buah, alas, sisi miring, dan tinggi. Begitu juga bangun ruang juga ada, dan seterusnya. Lalu untuk map nama bangun ke kelas ini maksudnya yaitu untuk mengklasifikasikan objek bangun. Nantinya dia akan dipilih dan akan berpengaruh ke sini pemilihan input fields-nya. Lalu selanjutnya juga terdapat bangun datar. Bangun datar ini saat kita tekan akan memunculkan beberapa field, yaitu bangun datar, dan bangun ruang juga sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode create frames, di mana kita akan membuat
sebuah frames, 2 buah frames lebih tepatnya. Untuk kiri itu untuk menu dan sebelah kanan ini untuk kontennya atau perhitungan-perhitungan aritmatikanya. Lalu selanjutnya kita akan membuat input fields yang dinamis. Jadi nanti input fields yang ada di sini, misalkan kita pilih persegi, dia akan muncul sisi. Kalau persegi panjang akan muncul panjang dan lebar. Dia akan berubah secara dinamis tergantung fields yang ada di sini. Nah, di ini. Pertama dia akan membersihkan fields-fields yang sudah ada. Lalu dia akan membaca fields yang kita inputkan. Maksudnya yang kita pilih, misalkan kita pilih persegi, dia akan memunculkan field sisi tadi. Nah, di sini create, dia akan membuat fieldnya di fungsi ini. Oke, selanjutnya ada metode untuk create content. Nah, ini create content ini jendela yang sebelah kanan. Nah, di dalamnya terdapat title untuk judulnya. Misalkan kita, pertamanya dia akan memunculkan pilih bangun gitu judulnya. Kalau kita pilih persegi, nanti dia akan berubah menjadi persegi dan seterusnya. Selanjutnya di bawahnya juga terdapat separator line. Ini untuk dekorasi saja. Lalu dia juga terdapat main content frame, frame untuk mainnya. Selain itu juga terdapat switch di bagian kanan atas. Ini digunakan untuk mengubah tema kita dari light mode ke dark mode dan sebaliknya. Nah, di dalam main content frame tadi terdapat beberapa buah frame. Jadi ada 3 buah frame. Nah, untuk yang frame pertama ini terdapat sebuah gambar di sebelah kirinya. Dan sebelah kanannya nanti ada kayak semacam input fields tadi yang kita bisa pilih secara dinamis. Bergantung kepada kita memilih bangun apa. Nah, konfigurasinya di sini. Selanjutnya yaitu untuk bottom frame, yaitu untuk frame yang kedua. Frame kedua ini akan berisikan result atau hasil. Jadi nanti dia akan ada 2 hasil, hasil pertama dan hasil kedua. Hasil pertama dia akan memunculkan luas untuk bangun datar, dan untuk bangun ruang dia akan memunculkan volume. Untuk di result 2, pada bangun datar dia akan memunculkan keliling, dan pada bangun ruang dia akan memunculkan luas permukaan. Nah, pada result-result ini, pertamanya dia akan ada baris pertama, dia akan memunculkan rumusnya, rumus untuk misalkan luas atau volume. Lalu yang baris kedua, dia akan berisikan label untuk namanya, misalkan label luas atau volume, dan yang kolom keduanya, dia akan memunculkan semacam output fields. Nah, di sini kita bisa lihat konfigurasinya di row dan column. Begitupun juga pada result 2. Yang paling bawah ada button frame. Nah, pada button frame ini dia akan berada di paling bawah. Ada 2 buah tombol, yaitu tombol untuk calculate dan clear, yang nantinya digunakan untuk melakukan perhitungan pada calculate dan clear untuk menghapus perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan. Untuk logikanya ada di metode calculate output di sini. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada kelas geometri kalkulator ini terdapat fungsi calculate output. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung hasil berdasarkan input yang diberikan pengguna untuk bentuk geometri yang dipilih. Nah, pada awalan program dia akan mengecek apakah ada bentuk yang dipilih. Jika tidak ada, maka fungsi tidak berjalan. Nah, jika ada, maka fungsi akan berjalan dan program akan mengambil nilai input dari pengguna dan mengonversinya menjadi sebuah nilai float. Selanjutnya, dia akan memilih kelas bentuk berdasarkan bentuk yang dipilih oleh pengguna, kemudian program akan membuat instance dari kelas bentuk dengan nilai inputan yang sebelumnya. Nah, setelah semua itu, program akan melakukan pengecekan apakah bentuk yang dipilih sekarang ini merupakan bangun datar. Jika iya, maka dia akan membuat shape instance luas dan keliling untuk menghitung luas dan keliling, dan jika bukan ataupun ini bangun ruang, maka dia akan membuat shape instance yaitu berupa volume dan luas permukaan yang nantinya akan ditempatkan di kotak frame hasil. Seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan pengecekan, dia akan mengupdate hasilnya dengan cara yaitu dia akan menghapus isi yang sebelumnya ada di kotak hasil, kemudian menggantinya dengan hasil yang baru, seperti itu. Ini untuk kedua kotak hasil antara luas dan keliling ataupun volume dan luas permukaan. Selanjutnya di akhir fungsi ini dia akan mengecek apakah inputan yang diberikan oleh pengguna sebelumnya itu salah atau
tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka dia akan mengganti hasil menjadi sebuah tulisan error. Seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi clear and trace, di mana fungsi ini untuk menghapus semua inputan dan juga output yang ada di kotak frame output. Itu. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi update bangun list, yang dimana fungsi ini untuk memperbarui list dari bangun berdasarkan jenis yang dipilih oleh pengguna. Tuh. Nah, di sini for widget ini menghapus semua tombol lama yang ada di daftar, kemudian bangun list ini nanti akan memperbarui list dari bangun sesuai dengan apa yang dipilih pengguna antara bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, setelah itu di sini untuk setiap bangun di bangun list, nah dia akan membuat suatu frame ya, yang dimana di frame itu terdapat icon dan juga teks. Nah, icon dan teks ini nanti dia akan memuat dari sini, folder ini. Kemudian ketika iconnya sudah dimuat, dia akan membuat suatu button ya, suatu tombol, yang dimana di situ ada kombinasi icon dan juga teks. Nah, selanjutnya di sini jika iconnya itu tidak ditemukan, maka dia akan tidak menjadikan apa-apa seperti itu. Oke, selanjutnya di sini update konten. Update konten di sini untuk memperbarui konten atau apa ya, isinya lah, isi dari aplikasinya. Jadi mana isi dari aplikasi ini kan untuk menghitung luas volume, luas permukaan dan juga keliling dari suatu bangun. Nah, misalkan suatu sederhananya program ini ya, fungsi ini dia akan mengubah konten sesuai dengan bentuk yang dipilih oleh pengguna. Tuh. Dan di program ini juga dia terdapat gambar, yang mana gambarnya ini juga akan diperbarui atau disesuaikan dengan bangun yang dipilih oleh pengguna. Dan juga di konten ini juga terdapat formula atau rumus, yang dimana formula dan rumus ini juga akan disesuaikan sesuai dengan apa yang dipilih oleh pengguna. Jika termasuk bangun yang dipilih itu termasuk bangun datar, maka dia akan memperbarui rumusnya menjadi luas dan keliling. Dan jika bangun yang dipilih termasuk bangun ruang, maka dia akan memperbarui formulanya menjadi volume dan luas permukaan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi create menu, di mana fungsi ini untuk membuat suatu panel menu yang ada di sebelah kiri dari aplikasi, yang dimana di menu panel ini terdapat logo dari aplikasinya. Pada bagian atas itu ada logo dari aplikasinya, dan juga logo ini bisa menyesuaikan dengan ukuran aplikasi. Jika minimize, maka gambar logo ini mengikuti, dan jika maximize maka juga akan mengikuti seperti itu. Kemudian di bawah dari logo ini terdapat shape deselector atau combo box ya. Jadi kita bisa disediakan suatu box, yang dimana box itu nanti kita bisa memilih antara bangun datar ini dan juga bangun ruang. Nah, setelah itu di bawah dari box ini itu dibatasi oleh sebuah garis, yang dimana garis ini untuk memisahkan dengan button frame atau bagian dari list-list dari bangun yang dipilih sesuai dengan ini ya. Misalkan bangun datar, maka nanti ditampilkan list dari bangun datar. Kalau bangun ruang, maka ditampilkan bangun ruang. Kemudian di sini ada fungsi toggle dem, di mana toggle dem ini berfungsi untuk mengubah tampilan dari aplikasi menyesuaikan dengan tema yang tersedia, yaitu di sini ada dark dan light. Nah, di sini juga fungsi ini juga akan mengupdate tampilannya dan juga memperbarui icon dan gambar rumus dari tiap-tiap bangun seperti itu. Selanjutnya di sini ada dev update icons dan formula. Di sini fungsinya untuk mengupdate icon dan formulanya sesuai dengan list bangunnya, misalkan persegi. Iconnya nanti akan diperbarui. Dan juga di sini ada juga update gambar rumus untuk bangun yang dipilih saat ini, misalkan yang dipilih itu persegi. Nah, nanti kontennya akan diperbarui menjadi gambar persegi dan juga rumus mengenai persegi seperti itu. Dan juga ini warnanya pun juga akan menyesuaikan dengan temanya nanti ya. Oke, selanjutnya yaitu ada fungsi setup grid, yang dimana setup grid ini berfungsi untuk mengatur lebar dari panel menu yang ada di sebelah kiri tadi. Itu. Nah, di sini kami menyetingnya menjadi 250.
untuk lebarnya seperti itu. Nah, kemudian if name main ini bagian untuk menjalankan aplikasi ya secara keseluruhan, yang dimana di sini ada kelas geometri kalkulator, yang dimana kelas ini akan membuat instansi dari kelas kalkulator geometri dan menampilkan GUI-nya atau graphical user interface seperti itu. Oke, kita sudah berada di sesi yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman, di mana di sesi kali ini saya akan menjelaskan tampilan maupun fitur dari aplikasi Geokal yang telah kami buat ini. Seperti itu. Sedikit informasi ya teman-teman, aplikasi Geokal ini yaitu aplikasi interaktif yang dimana akan membantu pengguna dalam menghitung bangun datar maupun bangun ruang. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan membahas layout. Layout sendiri dibagi menjadi dua, yaitu di sebelah kiri ini yang kotak ini, oke. Ini disebut panel penuh seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini disebut panel konten. Oke. Kita fokus dulu ke panel menu. Di panel menu ini di sebelah pojok kiri atas ada yaitu logo aplikasi kami. Di mana logo ini kami buat sendiri menggunakan software Figma seperti itu. Oke. Kemudian kita geser ke ini, ke bawah sedikit, di mana di sini ada yang namanya drop down menu. Di mana di drop down ini kita bisa memilih bangun yang kita inginkan, seperti bangun datar maupun bangun ruang, seperti itu. Oke. Kemudian kita beralih sedikit ke bawah, di mana di bawah ini yaitu ada kategori bangun, di mana semisal kita merubah dari drop down ke bangun datar, kita rubah ke bangun ruang, otomatis ini kategori bangun juga akan berubah seperti itu. Oke, untuk kategori bangun sendiri ini sudah dilengkapi dengan icon yang pastinya akan membantu pengguna dalam mengidentifikasi bangun tersebut seperti itu. Kemudian juga saat kita hover, maka otomatis warnanya akan berubah. Dan ini pasti sangat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi ini. Seperti ini. Jadi saat kita hover, maka otomatis warnanya berubah. Oke, beralih dari panel menu, kita beralih ke panel konten. Oke. Di atas ini terdapat judul bangun. Di mana judul bangun ini juga akan berubah otomatis ketika kita memilih bangun tersebut seperti itu. Oke. Kita geser ke bawah. Di sini ada gambar dari bangun tersebut. Seperti itu. Gambar bangun ini diambil dari sebuah folder bernama image yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Seperti itu. Kemudian kita geser ke kanan, di mana di sini ada yang namanya input field. Oke, input field. Oke, kemudian di bawah ini juga ada rumus yang akan membantu pengguna dalam memahami hasilnya itu dari mana, seperti itu. Oke, judul, gambar, kemudian ini apa namanya, input field, kemudian rumus. Ini akan berubah otomatis sesuai dengan bangun yang kita pilih. Oke, coba saya tunjukkan. Ini kan masih persegi. Kita pindah ke persegi panjang, maka judul, gambar, dan juga yang lainnya akan berubah otomatis seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian ke bawah lagi, di sini ada luas dan keliling, di mana di sini akan mengeluarkan output dari inputan yang kita berikan. Jadi di sini akan ada hasil dari luas persegi ini dan juga ada keliling dari persegi ini tersebut. Oke, seperti itu. Kemudian di bawah ada icon calculate dan juga icon clear seperti itu. Kok icon? Mungkin tombol maksudnya. Di sini ada tombol calculate dan juga tombol clear seperti itu. Dimana saat kita mengeklik calculate, maka akan menghitung dari inputan yang kita berikan. Kalau kita clear, ini akan membersihkan dari inputan yang telah kita berikan seperti itu. Oke, kita ini masih bahas layoutnya ya, maksudnya bahas tampilannya.
Oke, kemudian sudah kita bahas semua. Aplikasi kami ini juga dilengkapi dengan fitur dark mode dan juga light mode. Bagaimana cara merubahnya? Teman-teman bisa lihat di sebelah pojok kanan ini. Ini terdapat namanya toggle mode. Oke, toggle mode di sini untuk merubah tema dari ini kan light mode menjadi dark mode seperti itu. Kita contohkan saja. Kita klik. Oke, maka tampilannya akan berubah menjadi light mode. Untuk fitur yang lainnya ini tetap sama kayak yang maksudnya dark mode. Untuk fiturnya ini sama dengan tampilan light mode tadi, tidak ada yang berubah, cuman berubah tampilan warnanya. Oke. Mungkin kita lanjut ke ini, ke percobaan. Kita coba di persegi dulu ya. Kita coba di persegi, semisal panjang sisinya yaitu 4 cm kurang lebih seperti itu. Kemudian kita klik calculate. Dimana di sini untuk luasnya yaitu 16, kemudian kelilingnya juga 16. Kita buktikan semisal ini kan sudah ada rumusnya. Berarti ini sisinya kan 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian untuk kelilingnya 4 dikali sisi, yaitu 4 kali 4 berarti 16. Coba, kemudian kita clear. Kita coba angka yang lain apakah masih benar. Kita calculate. Oke, berarti ini 6 kali 6 yaitu 36, benar. Kemudian 4 kali 6 di sini jawabannya 24, betul. Oke, kita clear. Kita coba ke bangun datar yang lainnya seperti persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang ini akan diminta inputan panjang dan lebar ya, beda dengan persegi tadi. Kalau persegi kan kita cuma menginputkan salah satu sisinya doang. Oke, semisal kita panjangnya kita buat 5, kemudian lebarnya ini kita buat 3, kemudian kita calculate, maka hasilnya 15 dari 5 kali 3 seperti itu. Kemudian juga untuk kelilingnya 2 kali P tambah panjang tambah lebar seperti itu. Dan hasilnya 16, sudah benar. Oke, kita clear. Untuk setiap bangun di sini juga inputannya berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan yang dibutuhkan seperti itu. Mungkin kita di sini akan melihat saja, kita tidak mencoba-coba. Untuk lingkaran akan diminta untuk menginputkan jari-jari, jari genjang, trapesium, belah ketupat, kemudian juga layang-layang. Kita coba lihat juga di bangun ruang. Oke, di kubus hanya dimintakan sisi. Oke, di bangun ruang ini untuk outputnya atau rumusnya ini akan berupa volume dan juga luas permukaan. Kalau di bangun datar tadi kan ini luas dan juga keliling. Sementara di bangun ruang akan keluar yaitu volume dan juga luas permukaan seperti itu. Kita coba, kita anggap aja 5 sisinya. Oke, dimana hasilnya adalah 125 dari 5 kali 5 kali 5 seperti itu. Kemudian luasnya juga hasilnya 150 luas permukaan seperti itu. Oke, kita clear. Kita akan coba melihat tampilan dari bangun-bangun yang lain. Ini untuk balok, kemudian 5 segi 4, 5 segi 3, prisma segitiga, tabung, kerucut, dan juga bola. Kurang lebih seperti itu. Mungkin seperti itu saja sih penjelasan tampilan maupun fitur dari aplikasi Geocal yang telah kami buat ini.